Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas bersama tentang akibat hukum dari talak bain. Talak bain ada dua macam, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro ialah talak yang memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya. Apabila ia baru menalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa 2 kali talak setelah rujuk, dan jika sudah 2 kali talak, maka ia hanya berhak atas 1 kali lagi talak setelah rujuk. Kemudian yang kedua, talak bain kubro. Hukum talak bain kubro sama dengan talak bain sugro, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami istri. Tetapi talak bain kubro tidak menghalalkan bekas suami merujuknya kembali bekas istri, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya atau telah bersenggama tanpa ada niat nikah tahlil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tangkiha zaujan ghairah. Kemudian jika si suami menalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Perempuan yang menjalani iddah talak bain, jika tidak hamil, ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal atau rumah, yang lain tidak. Tetapi jika ia hamil, maka ia juga berhak mendapat nafkah. Dalam Al-Quran ditegaskan, askinuhunna min haitsu sakangtum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna aulati hamlin fanfiqu alaihinna hatta yadokna hamlahunna. Tempatkanlah mereka atau para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka atau istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga bersalin. Perempuan yang menjalani iddah wafat karena ditinggal mati oleh suaminya, ia tidak berhak sama sekali nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya, karena ia dan anak yang dikandungnya adalah pewaris yang berhak mendapat harta pusaka dari almarhum suaminya. Rasulullah SAW bersabda, laisa lima hamilu al-mutawwafa anha zaujuha nafaqatan. Perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya tidak berhak memperoleh nafkah. Perempuan yang ditalak suaminya sebelum dikumpuli atau qabla duhul, ia tidak memiliki iddah, tetapi berhak memperoleh mut'ah atau pemberian. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatta'uhunna
wasarrihuhunna sarahan jamila. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah atau pemberian, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, baik mantan suami atau mantan istri harus memperhatikan kesejahteraan anak. Jika anak itu masih dalam kandungan, maka ibunya harus menjaganya baik-baik. Demikian juga ketika anak menyusu kepada ibunya. Sekalipun bisa juga perempuan lain yang menyusui anak tersebut, jika misalnya ibunya enggan atau repot. Sampai anak itu bisa berdiri sendiri, maka tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban bapaknya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa timru bainakum bima'ruf. Artinya, dan jika mereka atau istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Jika anak tersebut sudah mengerti, maka ia dipersilahkan memilih apakah mau mengikuti ibunya atau bapaknya. Demikian teman-teman tentang akibat hukum dari talak bain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.